waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua dan keluarga yang ada di rumah. Yang terhormat pada Kepala SPUNI, Bapak Dodi, mungkin belum bergabung. Yang kemudian yang terhormat pada Senior Manager Bapak Agus, Pak Tejo, Pak Sabto, sama Pak Yudi ya belum gabung ya Pak. Baik, kemudian yang terhormat pada Manajer Administrasi Pak Mamin, sama Manajer Umum Pak Joko Utomo, juga teman-teman rekan-rekan inspektor baik yang ada di lokasi pekerjaan maupun yang lagi KDR, dan juga teman-teman karyawan DKI yang saya cintai. Pertama-tama kami ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan limpahan sehingga hari ini kita dapat bersama-sama melakukan knowledge meeting, sharing knowledge tentang pemahaman dasar pemeriksaan listrik pada bangunan dan gedung. Mas Busro bisa digedikan ini. Ini kan selatan. Digedikan lagi bisa kan? Ya. Ini mati kan? Mati ya? Nah, ini kan di full kan ya? Di layar ya. Enggak ada. Di sini kan? Ya, itu ya. Dibesarkan nggak usah ya. Di sini coba. Nggak kelihatan tulisannya. Makanya tadi kecil. Oh gitu ya. Itu di kelas dulu habis itu dibuka lagi terus materi itu nggak tahu kemana. Ya fokus jadi kayak gitu pembelian ya. Nah coba diulang foto perhatiannya. Sini ke sini. Baca lagi. Ada sana kurang. Ada tuan. Ini gedein aja. Ya itu yang menentukan. Ini ke ini ke nggak usah ya. Oke, kita lanjut untuk melatar belakang ya untuk kegiatan operasi untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja khususnya di bidang pekerjaan kelistrikan, mendorong seluruh perusahaan yang memakai tenaga operator atau teknisi yang menangani pekerjaan bidang listrik agar menerapkan kebijakan pemerintah demi tercapainya zero accident di tempat kerja. Oleh karena itu, setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja atau teknisi di bidang listrik harus memiliki tenaga yang kompeten
khususnya K3 listrik, sehingga diharapkan dapat mengawasi dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan peraturan perundangan K3 di tempat kerja. Jadi kegiatan operasi di suatu perusahaan baik bangunan maupun gedung, jadi kejadian-kejadian itu kebanyakan ya disebabkan karena kesalahan manusia, terutama yang tidak kompeten bisa ditempatkan di situ, maka timbullah kecelakaan kerja, bisa menimbulkan kerugian manusia, aset, bisa juga lingkungan. Oleh sebab itu, jadi operator atau tenaga yang menangani tentang listrik seharusnya, jadi nanti teman-teman rekan-rekan inspektor seharusnya mengingatkan pada perusahaan tersebut. Banyak pengalaman kami waktu ada pekerjaan Telkom itu hampir belum punya. Untuk latar belakang yang kedua yaitu sertifikasi peralatan. Oke. Maka diperlukan pemeriksaan dan pengujian secara berkala atau sertifikasi peralatan yang layak dan aman agar terhindar dari risiko akibat kegagalan fungsi pada peralatan instalasi listrik yang ada di tempat kerja. Oleh karena itu, setiap bangunan dan gedung di suatu perusahaan yang menggunakan peralatan listrik atau instalasi listrik haruslah memiliki sertifikat kelayakan peralatan atau K3 listrik, sehingga diharapkan dapat menghindari kerugian yang diakibatkan karena kebakaran dan disebabkan dari kegagalan fungsi dari suatu listrik. Berikut alur sertifikasi, yaitu pemeriksaan, pengujian teknis pada suatu peralatan, kemudian peralatan dinyatakan layak untuk beroperasi, syarat personel kompeten di bidang K3 listrik terpenuhi, maka kegiatan operasi yang aman akan membuat produksi tidak akan terganggu. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan. Nah, masalah tujuan pemeriksaan ini yaitu mengetahui aspek keselamatan dan kesehatan kerja K3, mengetahui kelayakan dari aspek ekonomi, yaitu tadi agar tidak ada kerugian-kerugian jika terjadi sesuatu yang anomali di peralatan listrik, agar kalau jadi kebakaran ya otomatis kerugian akan mengganggu perusahaan itu sendiri. Ruang lingkup pemeriksaan. Untuk ruang lingkup pemeriksaan, sebenarnya teman-teman inspektor semua pasti tidak asing bahwa pemeriksaan dokumen itu adalah utama. Kemudian pemeriksaan konstruksi, kondisi instalasi, lalu pemeriksaan terminasi kabel, sambungan-sambungan, pemeriksaan tegangan menggunakan multitester, kemudian kuat arus, pemeriksaan kuat arus menggunakan tang ampere atau klem ampere, temperatur, khususnya kalau bisa sih thermal ya. Jadi kalau di instalasi listrik pada panel-panel itu, jadi pengalaman kami waktu di IKT itu ketahuan kalau ada anomali di breakernya itu atau kabel-kabel atau terminasi itu, kalau menggunakan termo itu
lebih lebih cepat ketahuan daripada kita menggunakan laser. Itu sih. Jadi karena alat kita cuma satu, ya terpaksa rebutan. Mungkin nanti top manajemen Pak Busro bisa, Pak Agus ya, nanti Pak Agus bisa, ya mungkin nggak usah yang mahal-mahal, tapi yang penting teman-teman biar inspeksi peralatan listriknya biar bisa akurat gitu, ya Pak Agus ya. Kemudian maker atau isolation tester jika diperlukan. Jadi kalau instalasi sudah posisinya sudah terinstall, sudah existing, tidak mungkin kita melakukan isolation test atau maker test kecuali ada request ya. Kayak kami waktu di Pontianak itu ya Pontianak. Jadi ada perusahaan yang memang mau minta maker, jadi ya harus dimatikan. Nah, nanti secara teknis maker mungkin dari Pak Busro ada prosedur ya Pak Busro, prosedur maker punya ya. Nah itu nanti prosedur maker. Kemudian pemeriksaan pentanahan atau grounding yang menggunakan peralatan ekstraktor. Nah untuk alat-alat yang kita gunakan, dari semua peralatan yang kita gunakan untuk uji itu seharusnya terkalibrasi ya, seharusnya terkalibrasi, kecuali peralatan baru yang di bawah 1 tahun itu masih boleh tanpa alat itu dikalibrasi, tidak apa-apa. Tapi kalau lebih dari 1 tahun diharapkan alat-alat tersebut harus terkalibrasi. Baik, kita lanjut. Untuk dasar regulasi instalasi listrik, ya kita untuk semua undang-undang keselamatan kerja pasti mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Kemudian untuk instalasi listrik mengacu untuk regulasi yang kedua yaitu penunjukan ahli K3 itu di Permen Nomor 3 Tahun 87. Kemudian yang ini yang baru. Jadi teman-teman nanti kalau membuat laporan diusahakan untuk regulasinya diganti untuk permen yang baru ya, nomor 33 untuk listrik ya. Untuk listrik itu ini amandemen ini, jadi pengganti permen nomor 12 tahun 2015. Jadi itu ada catatan di bawah. Jadi peraturan Permenaker nomor 33 tahun 2015 itu merupakan perubahan atas peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 12 tahun 2015 tentang keselamatan kerja tentang keselamatan kerja bidang listrik K3. Kemudian untuk kuil, jadi untuk rekan-rekan teman-teman inspektor kalau bisa nanti reportnya diganti yang 2000 ya, kuil 2000 itu nanti kalau bisa dirubah menjadi 2011. Sebenarnya perbedaannya nggak banyak, cuma pada pewarnaan kabel aja. Jadi di kuil 2000 sama kuil 2011 ini perbedaannya ada di pewarnaan kabel antara existing yang lama dengan yang pemasangan baru. Jadi kalau yang pemasangan baru harusnya mengikuti kuil 2011. Tapi kalau umpamanya ada perusahaan yang udah masang ya nggak apa-apa, masa diganti, nggak mungkin lah. Jadi kecuali yang baru aja, nanti ya bertahap, biasanya kalau di Indonesia itu bertahap. Baik, selanjutnya untuk regulasi ada pertanyaan teman-teman biar nanti sessionnya bisa biar satu-satu bisa clear. Monggo jika ada pertanyaan tentang regulasi. Tidak ada, oke kita lanjut. Oke, syarat untuk dokumen sertifikasi ini terutama untuk peralatan baru. Jadi
Untuk peralatan yang baru mungkin agak banyak ya, jadi agak banyak. Selain pengetesan ini tentang dokumen sertifikasi yaitu konstruksi yang terpasang. Jadi banyak kita temui setelah kita inspeksi itu rata-rata drawingnya itu tidak ada approval. Nah itu yang jadi masalah. Apakah kalau mau di approval itu ya mungkin kontraktornya udah nggak ada atau ya kontraktornya disub-subkan gitu. Nah ini yang jadi masalah. Mungkin nanti biar dibahas lebih spesifik di internal DKI untuk menangani masalah ini, atau inspektornya bertanggung jawab dengan stem yang dibawa itu kan ada stem itu, ada setuju, ada review, ada apa, mungkin itu sebagai legalitasnya agar untuk melanjutkan sertifikasi kenakernya, suketnya itu biar secara regulasi itu terpenuhi gitu. Jadi itu yang kedua yaitu single line, gambar satu garis. Nah ini terutama selama inspeksi itu kadang-kadang ada perubahan. Nah itu ada perubahan. Kalau kita umpamanya kaku ya, kita kaku, umpamanya kita strength masalah gambar ini harus dirubah, ya DKI nggak dapat pendapatan. Jadi dilema buat kami ya menjalani sebagai inspektor itu, kalau kita umpamanya harus strength, harus memang kaku, harus ini gambarnya dirubah, ada penambahan bentuk. Nah itu butuh waktu proses, tidak gampang untuk menambah single line atau merubah, itu memang butuh waktu. Tapi kalau kita nunggu-nunggu seperti itu, ya DKI nggak dapat pendapatan atau pendapatannya mundur. Nah itu mungkin perlu dibahas lebih konkret nanti di internal DKI juga tentang ya sekarang termasuk single line dan perhitungan perencanaan desain kalkulasi itu ada satu kesatuan. Jadi kalau otomatis kalau single line-nya berubah, otomatis perhitungannya juga ikut berubah. Nah, itu untuk peralatan dokumentasi untuk sertifikasi baru, manufacturing data record MDR itu mungkin dibutuhkan. Kemudian operating maintenance manual, itu mungkin juga dibutuhkan. Commissioning atau pre-commissioning ya, jika ada manufaktur standar dan standar kode. Itu untuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan sertifikasi peralatan baru untuk bangunan dan gedung. Jadi kalau umpamanya kita mengacu pada migas atau PLDP, mungkin lebih banyak lagi, harus ada SAT atau FAT, karena cuma ini instalasi listrik. Jadi DKI selama ini saya tidak pernah ngawal sih, kecuali dulu pernah waktu awal-awal saya gabung dengan DKI waktu freelance, itu sempat ada supervisi ya. Jadi ngawal instalasi dari mulai pemasangan trafo, incoming sampai instalasinya itu sempat kami lakukan. Itu waktu zamannya ya awal-awal gabung dengan DKI. Tapi untuk kesini-sininya jarang kita dapat seperti itu. Mengawal suatu proyek gedung atau bangunan. Kita lanjut untuk selanjutnya. Sesinya terakhir. Yang apa? Pertanyaan sesi terakhir, oke. Untuk dokumentasi resertifikasi, ya resertifikasi ini nggak banyak. Kalau lengkap ya syukur, kalau kebanyakan sih ini aja kadang-kadang yang kita inginkan, kayak dokumen gambar yang terpasang, yang sudah di approval, gambar satu garis, single line diagram, perhitungan perencanaan itu kadang-kadang sebagian ada yang nggak ada. Jadi kami sebagai inspektor otomatis acuannya itu
di aktual ya. Jadi kalau umpamanya memang itu single nggak ada, ya kita biasanya di report bahwa harus melakukan pembuatan single diagram yang baru. Ya pernah itu di Indosat, kita pernah di Indosat ngasih masukan, akhirnya dibuat baru, instalasinya baru, single dan baru, karena kita ngasih masukan, termasuk perhitungan, perencanaan, desain kalkulasinya juga, itu semua baru. Itu untuk yang di Indosat. Kemudian manual data operating, maintenance, manual. Nah ini kadang-kadang tugasnya untuk ahli K3 listrik atau teman-teman inspektor itu berkewajiban ya. Jadi instalasi listrik itu seharusnya ada pemeriksaan berkala untuk internalnya. Entah itu seminggu sekali, entah itu 2 minggu atau 1 bulan, itu harus direkod itu. Arusnya, tegangannya itu harus ada rekodnya. Kemudian sertifikat lama. Jadi kalau resertifikasi syaratnya harus sertifikat lama. Jadi kalau dia tidak punya coinya atau suket lama, ya dianggap baru. Gitu. Jadi kalau dia mengajukan resertifikasi ya memang harus ada suket lama. Baik, kita lanjut. Metode pemeriksaan. Untuk metode pemeriksaan ya seperti biasa tadi dokumen-dokumen dikumpulkan yang terkait instalasi. Jadi kalau umpamanya instalasi listrik ya pasti ada dokumen-dokumen untuk LVMPD. Kemudian yang termasuk tadi yang sudah kita sampaikan ya, perencanaan, material yang digunakan, dimensi, kabel-kabel. Nah itu perlu untuk diperiksa ya, dicek lah. Jadi dokumen sama fisiknya itu sama apa enggak. Jadi dengan peralatan instalasi yang terpasang. Nah, kemudian sistem pemasangan, penyambungan, terminasi itu ya digoyang-goyang, atau kalau kita umpamanya posisinya witness, posisinya memang kita tahu ya nggak ada masalah. Ya ditorsi kan, itu ada torsinya. Kemudian pemeriksaan sistem pembumian. Nah, ini kadang-kadang ada tapi nggak ini nggak sampai ya hilang lah, kadang-kadang hilang. Pemeriksaan PHB, TM, pemeriksaan TR. Nah ini kelengkapan itu. Kemudian pengukuran, ngambil data. Jadi setelah kita ngambil data, ada temuan apa enggak, kita buatkan. Kalau ada temuan kita buatkan non-confirmation report, NCA. Kalau sudah di closing, baru kita buat laporan pemeriksaan, analisa, kemudian buat kesimpulan apa, masukan inspektor. Masa? Salah dong gue. Baik, berikut flowchart untuk sertifikasi. Itu sekarang udah muntah-muntah. Lihatlah untuk masalah ini ITP, report, laporan, parameter-parameternya. Jadi kalau listrik ya pasti parameternya yang hasil visual, hasil voltase, arus, grounding, meter kalau dilakukan. Kemudian dari hasil pemeriksaan itu, hasil uji, apakah layak, apakah tidak ada temuan. Kalau ada temuan, ya harus diperbaiki. Kalau tidak ada temuan, ya langsung hasil review itu siap untuk dibuatkan sertifikat, COI, laporan. Kemudian diajukan ke Demnaker supaya dapat approval, bisa mengeluarkan suket, surat keterangan Demnaker. Nah dari situ peralatan dianggap layak dan aman beroperasi. Juga memakai teknisi atau operator yang berkompeten. Jadi ya di situ pasti meminimalisir dari flowchart ini. Kalau terpenuhi ya 1 tahun, 2 tahun ke depan ya pasti
minim masalah itu. Untuk flowchart, oke, kita lanjut dari flowchart sertifikasi. Ini flowchart distribusi ya, jadi mungkin teman-teman yang belum tahu, ini sebagai gambaran kecil aja. Jadi dari pembangkit yang cuma berapa kilovolt aja itu dinaikkan ke trafo, dan trafo pembangkit itu masuk ke gardu induk. Nah, gardu induk biasanya yang di sawah-sawah itu atau di jalan itu tegangannya sekitar 50 kV sampai 500 kV. Kalau yang di sawah itu, yang tower-tower itu 500 kV. Sudah termasuk tegangan tinggi. Kemudian didistribusikan baru ke perusahaan, ke rumah-rumah. Jadi kalau ke perusahaan itu biasanya udah masuk ke TM, diturunkan lagi pakai trafo step down antara 3 sampai 3,3 kV sampai 20 kV, itu nanti diturunkan lagi, baru nanti dari gardu distribusi TM itu nanti diturunkan lagi jadi TR, yaitu 220 sampai 330, baru bisa digunakan ke pemakai. Jadi kalau rumah-rumah kita itu kebanyakan kondisi TR ya, 220 1 pas biasanya, kalau perusahaan baru 3 pas. Kita lanjut untuk selanjutnya. Berikut flowchart untuk LVMDP. Nah, ini jadi kalau di gedung atau di bangunan, nah ini flowchartnya seperti ini. Jadi dari PLN tegangan menengah ya kira-kira tegangannya 3,3 kV sampai 6,6 kV itu baru dimasukkan dulu ke incoming. Nah, jadi dari situ ada incoming, outgoing ya, untuk pemutus sebelum dimasukkan transformer. Jadi dari PLN itu ada pemutus, tapi biasanya incoming, outgoingnya ada di perusahaan tersebut, kecuali yang di rumah-rumah itu beda lagi, itu di luar, itu haknya PLN. Kalau di perusahaan itu hak perusahaan untuk mengelola incoming, outgoing. Kalau di area migas ya, biasanya menyebutnya switchgear karena dia memang lebih dayanya lebih besar lagi. Kemudian dimasukkan transformer step down jadi 380 sampai 400 volt. Kemudian dilanjutkan dimasukkan ke LVMDP, nah, low volt main distributing panel. Jadi tegangan dari di sinilah semua kalau ini biasanya kalau di gedung. Nah, ini teman-teman yang kemarin waktu inspeksi di Indosat atau di Telkom itu LVMDP ini di bawah. Tetapi panel distribusinya itu ada di upper lantai. Nah, itu. Jadi kadang-kadang teman-teman nggak familiar. Ini harus kalau K3 tentang keselamatan instalasi itu harus diperiksa distribusi panel. Kalau umpamanya itu kayak kami melakukan di 27 lantai di mana di Indosat, ya kita periksa distribusi panelnya, itu kita periksa 27, ya itu risiko seorang inspektor itu harus ngecek di situ. Selain LVMDP ya di pusatnya di situ untuk pembagi distribusi, ada lagi yang mau ke ruangan-ruangan itu kan, ya kayak di DKI ini ada pasti distribusi panelnya itu pasti ada di lantai 5 sendiri, pasti ada itu wajib diperiksa. Untuk teman-teman yang mau meriksa itu inspeksi itu wajib. Karena di situ nanti kita cek semua, yaitu kondisi temperatur, kondisinya ampere, arus, pembagi, terutama pembagi ya. Jadi RST itu, pembagi RST itu harus balance, tidak boleh itu terlalu jomplang, terlalu signifikan selisihnya, nggak boleh. Gitu. Kemudian nanti di ruangan-ruangan itu baru dibagi. Nanti kita urai di situ, nanti kita share juga.
pembagian penghitungannya juga kita sederhana banget. Nah, kemudian LVMDP ini kalau mungkin dia ada genset, dia masuk ke ATS ya, automatic transfer switch. Kalau perusahaan-perusahaan yang udah pakai motor-motor itu biasanya dia pakai synchronize. AC itu biasanya pakai synchronize. Jadi di situ ada peralatan tambahan kalau gensetnya atau penggunaannya lebih itu biasanya menggunakan kelengkapan panel-panel khusus. Baik, kita lanjut. Nah, ini incoming outgoing yang sudah ini ya, sudah bisa diakses melalui jaringan. Ini terutama yang ini gambar ini saya ambil ini yang ada di Pelindo, ini punya Pelindo. Jadi semua incoming outgoing itu bisa dikontrol dari titik ada ruang kontrol sendiri di situ. Ini tinggal nge-remote aja. Ini salah satu contoh incoming outgoing yang bisa dikontrol, diakses dengan komunikasi internet. Nah, ini desain kalkulasi panel distribusi. Saya ngasih garis besarnya aja, jadi saya ngasih garis besarnya. Mas Wisrul ini ada ya, ini ikut ya. Ya udah cukup. Saya mau pinjam kursornya ini. Ya. Baik teman-teman, rekan-rekan, inspektor. Jadi untuk desain kalkulasi panel distribusi itu secara sederhana seperti ini. Ini punya lampu ya, punya lampu. Jadi di sini ada breaker MCC. Jadi 3 pas. Jadi di sini dibagi. Jadi lampu ini udah ada perhitungan. Jadi di sini 250 watt satu lampu. Jadi di sini ada 2. Nah ini pembagian RST-nya ini yang harus balance. Jadi harus balance. Jadi tidak boleh ini nggak balance, tidak boleh. Nah supaya apa? Dari perhitungan ini minta kita ketemu daya, dari daya nanti ketemu nilai kapasitas. Nilai kapasitasnya ketemu. Nah dari nilai kapasitas ini perkaliannya dari sini. Jadi daya semu dikali daya aktif dikalikan cos P. Ya, jadi itu untuk jadi kalau umpamanya teman-teman ya ini di rumah umpamanya kepingin bagi ya seperti ini pembagiannya. Oh kenapa terus ya? Bisa dihitung dari sini, dari formula ini. Jadi teman-teman bisa hitung dari sini. Oke, nanti kita share mungkin buat ini kalaupun kurang paham nanti bisa tanya nanti di session terakhir. Kita lanjut. Nah ini desain kalkulasi untuk LVMDP ini lebih rumit lagi. Nanti kalau LVMDP-nya kayak Indosat 27 lantai ya jelas lebih rumit lagi. Nah ini kewajiban inspektor untuk review, berkewajiban untuk mereview dan itu memberi masukan kalaupun itu sama aktualnya nggak sama itu berkewajiban untuk menyampaikan nanti di note di laporan. Sengaja ini kita ngambil ini dari punyanya kendaraan terminal ya Indonesia kendaraan IKT ya. Ini buat saya ngambil punyanya IKT ini. Jadi memang dokumen lama jadi ya wajar lah seperti kayak gini. Ini tapi pada hakikatnya nggak beda seperti desain kalkulasi panel distribusi yang panel-panel kecil nggak beda. Cuma ini posisinya banyak, jadi harus dibagi ke ruangan-ruangan tertentu. Baik, kita lanjut. Nah ini gambar-gambar mungkin teman-teman kalau yang sudah familiar
ya pasti tahu. Kalau yang belum tahu saya kasih tahu. Ya untuk incoming outgoing yang memang kalau di gedung-gedung yang kecil-kecil itu ya seperti ini, barangnya ya sederhana banget aja. Jadi dari sini incoming, baru nanti ini outgoingnya, kemudian jadi dari PLN ini yang tadi dari PLN masuk ke incoming outgoing, pemutus sebagai pemutus, kemudian masuk ke trafo terminasi, jadi ini trafo ada input output. Nah, dari sini kemudian masuk ke main distribusi panel. Nah, di sini LVMDP main distribusi panelnya itu seperti ini. Nanti dibagi-bagi ke ruangan-ruangan ini. Jadi kalau kita memeriksa LVMDP dengan posisi kayak gini, yang diperiksa apanya? Kan gitu ya. Kadang-kadang kita minta izin aja, kadang-kadang susah. Kadang-kadang ya diperbolehkan. Kadang-kadang kalau kita memang nggak bisa memeriksa, meskipun ini juga berisiko sih, kalau memang kita memaksa itu risikonya ada di inspektor otomatis. Nah, lalu kemudian dari LVMDP ini kemudian didistribusikan ke ruangan-ruangan. Ya ini posisinya. Maka teman-teman, untuk lampu-lampu ini yang biasanya perusahaan-perusahaan itu mengabaikan. Jadi lampu ini juga otomatis ada fungsi lah, bukan sebagai hiasan, tapi ada fungsi. Kemudian parameter-parameter untuk frekuensi, untuk RST, ini untuk RSE, terus untuk tegangan. Jadi kalau ada yang lengkap bisa ada frekuensi, ada tegangan. Kemudian ada ini untuk arus, indikator arus, jadi RST-nya itu di sini biasanya bisa dicek. Nah ini dibuka, kalau memang itu ada temuan yang kabelnya nggak benar, nggak rapi, kewajiban inspektor untuk memberitahu. Pertama kalau bisa sih internal kalau memang bisa dilakukan cepat ya tidak ada temuan, tapi kalau memang itu dianggap krusial ya memang harus dimasukkan ke laporan. Jadi di instalasi listrik itu ya kita sebenarnya nggak boleh main-main mengabaikan dengan kabel nggak rapi terus kotor, itu sebenarnya nggak boleh. Jadi itu kewajiban inspektor untuk memberi pengarahan. Kita lanjut, ya ini memang untuk metode uji temperatur. Ya. Enaknya kalau kita pakai thermal, jadi kalau ada temperatur yang tinggi, pasti ada ketahuan di sini, pasti ketahuan. Ini salah satu contoh. Jadi ada temperatur di sini tinggi banget. Ini kebetulan punya IKT yang waktu DKI dimintai tolong. Jadi dia ada pembangunan baru, terus kemudian sering trip. Jadi dia kenapa sering trip? Ternyata setelah kita pakai alat termo itu ketahuan semua di situ. Kita analisa. Nah ternyata di situ ada temperatur yang terlalu tinggi di salah satu breaker, di salah satu kaki. Ya, outputnya itu jadi panas banget. Dari situlah akhirnya dia trip. Kemudian ternyata kita analisa. Di situ nggak balance, jadi antara kabel sama breaker sama beban itu nggak imbang, jadi perhitungannya salah. Makanya di situ ada jadi satu hari itu bisa 10 kali trip. Ini dokumen IKT. Selanjutnya, nah ini yang tadi sempat saya singgung, yaitu panel distribusi di setiap lantai. Kalau memang itu kita periksanya di gedung-gedung berlantai, atau biasanya ini kalau workshop, nah kadang-kadang ada workshopnya kayak di IKT itu ada workshop, di Pelindo itu ada biasanya. Nah itu wajib kita memeriksa. Jadi kalau memang itu kayak ini rajin, ini punyanya, ini dokumennya
Indosat yang ada di Purwakarta. Jadi bagus banget ya. Kalau memang itu bagus ya seneng inspektornya. Otomatis ini untuk panel-panel yang acara pemeriksaan ya kita ngeceknya di sini aja di apa di RST-nya yang 3 pas ini, yang MCC-nya itu kita cek di sini. Tapi ini bukan MCC ya, ini MCB aja ya, MCB yang 3 pas. Jadi kalau bedanya MCB sama MCC itu ya, kalau MCC itu bisa diatur. Jadi ada apa ya? Jadi di situ ada kelebihan-kelebihan lah. Jadi kalau umpamanya kita cuma butuh berapa ampere aja itu ada settingannya di situ. Jadi kalau tipe MCB ya nggak ada, polosan aja. Ya kalau memang itu cuma itu tulisannya apa A2, A4 atau A6 ya itu nggak bisa disetting dari sesuai kebutuhan kayak di rumah-rumah kita yang di rumah kita dipasang PLN itu. Kita lanjut lebih jauh yaitu pemeriksaan tahanan pertanahan. Nah, tahanan pertanahan ini kadang-kadang kalau kita memeriksa gedung atau bangunan ya itu kebanyakan itu kan instalasi lama. Nah kebanyakan itu ya nggak difungsikan, groundingnya nggak difungsikan. Kalaupun itu nggak difungsikan, ya inspektor wajib memberi masukan untuk pemasangan grounding baru. Karena di situ fungsinya krusial banget grounding buat instalasi listrik itu. Ini pemeriksaan grounding, kemudian ini saya ngambil contoh grounding yang nggak layak ya. Jadi ini sebenarnya grounding ini dicampur instalasi. Jadi Pak Kontrol ini satu punyanya instalasi listrik, yang satunya punyanya grounding penyalur petir. Jadi kebetulan ada temuan, jadi ini saya lingkari. Jadi itu harus dibersihkan atau harus diganti klemnya. Nah itu ini salah satu contoh temuan untuk grounding penyalur petir. Atau nanti grounding yang lain lah, termasuk grounding panel listrik. Sementara untuk itu pembahasan saya tentang instalasi pemeriksaan instalasi listrik pada bangunan dan gedung. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Apa yang mau unek-unek? Monggo. Iya. Sesi pertanyaan barangkali ada. Mau nanya Pak Anang. Pak Diro. Ya. Dari Siap Pak Anang. Oke, monggo Pak Diro. Mau nanya ini Pak mengenai tadi kan dijelaskan mengenai RST ya Pak ya. Ya RST. Ya. Yang ini ya. Ya, pengukuran RST Pak. Pengukuran. Ya. Ya. Pengukuran RSC itu efeknya apa ya Pak kalau nilainya terlalu jomplang itu? Ya kalau terlalu jomplang Pak Diro itu kalau dia 3 pas dia langsung turun. Jadi contohnya gini, ini ada MCB, dia kemampuan cuma 2 ampere ya, 2 ampere, anggaplah 2 ampere lah. Kemudian 2 ampere itu nggak imbang. Jadi harusnya itu RST itu kan kalau MCB yang 3 pas itu kan hitungannya kan 2 ampere gitu loh Pak Diro. Jadi kalau umpamanya yang 2 ini dipakai cuma 1 amperan, terus kemudian yang satu itu mendekati 2 ampere, pasti nanti MCB atau MCC itu trip gitu Pak Diro. Makanya harus balance gitu loh. Selisihnya nggak boleh banyak lah. 20% atau 30 saja, jangan banyak-banyak lah Pak Diro. Karena kadang-kadang kalau ada alat-alat itu kan ada yang cost fee-nya itu tinggi ya, kadang-kadang tinggi.
Itu kira-kira Pak jawaban saya Pak Diro. Mungkin kalau kurang jelas. Terus ini Pak, apa tindakan perbaikannya itu apa ya Pak ya? Yang tindakan praktis gitu yang bisa kita sarankan ke pemilik gitu. Pemilik. Jadi gini Pak Diro, kalau ada temuan seperti itu, tergantung itu alat apa. Jadi kalau motor, ya pasti nggak bisa dibagi dengan balance otomatis. Jadi gini, anggaplah itu motor atau gini, kita ngasih ilustrasi gampang ya Pak Diro ya. Untuk pasang es kita kasih kulkas pendingin. Untuk pasang air kita kasih TV sama apalah ya. Ini ilustrasi aja. Nah, supaya balance, supaya harus ada yang dikurangi Pak Biro. Jadi umpamanya ada yang tinggi ini, anggaplah Passat T itu tinggi sendiri. Passat T itu ada apa aja. Nah itu harus nanti dihitung Passat T itu dayanya berapa. Daya yang tadi yang anggaplah kita ngomong RST ya, RST. Nah T ini umpamanya tinggi banget umpamanya. Nah, anggaplah kapasitas RST ini 900, yang lainnya ini 500. Otomatis ini diambil Pak Dilo, diambil berapa supaya balance nggak jauh-jauh lah, nggak jauh-jauh. Jadi ambil aja 200, kan tinggal 700 tuh. Nah, 700 bisa dibagi ke S sama T itu tadi dibagi 100-100. Biasanya kalau memang alat ini bisa dibagi. Jadi kalau teknisi listrik itu biasanya tahu Pak Dilo. Biasanya tahu, nanti mengakali seperti itu pembagian supaya rata itu dia tahu. Jadi kalau umpamanya Pak Diro nggak tahu ya itu tadi sarannya. Jadi diambil aja kira-kira mana yang bisa dipindah ke fase yang rendah itu tadi. Solusinya itu Pak Diro. Tapi kalau umpamanya motor, nah ini contoh nih kalau ada motor nih, anggaplah ini kapasitas 4 ampere ya 900 untuk MCB-nya itu. Jadi motornya ini ada 400, ada 700, ada 900. Ya kalau motor ya nggak bisa Pak Diro. Ya kan? Nah, kalau motor nggak bisa. Otomatis apa yang dilakukan? MCC-nya itu MCB-nya dinaikkan. Jadi yang 4 ampere dinaikkan ke 6 ampere. Tapi dengan perhitungan yang matang, karena kalau itu tidak balance dengan kabelnya bisa kebakar, bisa akibat kebakaran Pak. Nah itu kabelnya itu sih. Jadi panas Pak Biro. Jadi kabel itu harus diperhitungkan dengan MCC. Jadi kalau MCC-nya gede ya kabelnya harus disesuaikan. Tapi di puil ada di situ, kabelnya ada. Jadi itu tugasnya orang instalasi itu instalatir ya orang-orang yang punya K3 itu ya itu tujuannya. Jadi belajar untuk mengetahui MCC-nya berapa, kabelnya berapa, terus daya yang dibutuhkan berapa, di situ tabel itu sudah ada semua di puil itu. Di puil 2000 ada, di puil 2011 juga ada, cuma bedanya puil 2000 sama 2011 itu di pewarnaan kabel aja, itu bedanya tadi. Kira-kira bisa dimengerti Pak Diro? Iya Pak. Oke Pak, makasih Pak Anang. Oke, sami-sami Pak Diro. Mungkin ada teman-teman yang lain. Mohon izin Pak Diana. Siapa? Oh iya. Monggo Mas Arif. Go ahead, silakan. Sugeng siang Pak D. Sugeng siang. Mohon izin bagi tanya nih Pak D. Yang terkait drawing tadi yang pertama kali. Ya, drawing. Kita lari ke drawing dulu ya. Ini drawing. Ya. Kan ada gambar konstruksi untuk aspil drawing. Itu untuk approval-nya apa harus pihak owner apa ke Kemenaker ya? Untuk drawing-nya. Sebenarnya kalau kita boleh ya, saya jawab langsung ya. Sebenarnya kalau kita mengacu ke norma, aturan-aturan yang baku, harusnya gambar-gambar itu di-approval satu pembuat drafter itu pertama harus bertanggung jawab di situ.
Setelah drafter, kemudian di situ ada AK3 ya. Jadi AK3 itu wajib di situ, perusahaan pasti ya mungkin manajernya atau siapalah yang punya kewenangan di perusahaan itu harus. Nah, memang Pak Arif, kita sering ada masalah di perusahaan-perusahaan yang gedung-gedungnya lama atau itu hilang dan gitu, terus dibuatkan lagi. Nah, itu kadang-kadang nggak ada approval-nya. Nah itu yang mau kita bahas internal. Jadi inspektor itu kan punya stem itu, review sama review ya. Jadi kita maunya review aja lah, biar tanggung jawabnya nggak gede-gede. Nah, kalau nakernya itu biasanya kadang-kadang ada yang minta, ada yang tidak. Jadi kalau jenengan orang di AK3 lift lebih baik karena risikonya lebih tinggi lagi, dipakai tiap hari. Nah, kalau bisa sih di stem sama naker Pak Arif gitu. Biasanya nakernya kadang-kadang, ini pengalaman saya, itu meskipun itu gambarnya nggak ada approval, itu di stem aja, dianggap legal aja sama nakernya gitu Pak Arif. Ini pengalaman kami juga sih. Ya, berarti itu berlaku untuk drawing di instalasi listrik ya? Iya, betul. Jadi kalau asbul drawing itu kan keseluruhan Pak Arif. Kalau asbul drawing itu kan di situ banyak banget, mulai sipilnya di situ ada, mulai instalasi listrik ada. Kalau sampean di orang lift itu juga lift sendiri kan gitu. Jadi kalau sampean ya ranah sampean aja kalau bisa, karena sampean kan harus cari aman kan. Kalau ada masalah biar sampean kan harus nggak ada masalah di situ gitu loh. Jadi itu sih masukan saya gitu. Jadi untuk skupnya Pak Anang sendiri, misalkan ada pas review drawing, terus tahu-tahu di situ belum ada approval dari Kemenaker, apakah itu menjadi temuan gitu loh Pak Din? Kalau temuan mungkin saya nggak tahu ya sampai ke ranah hukumnya gimana, saya juga nggak pernah ngalami. Mudah-mudahan jangan sampai pernah ngalami. Jadi alangkah baiknya pemerintah dilibatkan Pak Arif. Kalau bisa pemerintah dilibatkan, terutama pekerjaan sampean lift itu kalau bisa pemerintah dilibatkan dengan menyetem drawingnya tersebut. Itu sih Pak Arif. Enggak, maksud untuk instalasi listrik, kita bahas di instalasi drawing instalasi listrik. Sama ya? Sama. Karena kan tadi kan ada statement kalau high risk kan penggunaan sehari-hari, apalagi kan ini instalasi listrik juga sehari-hari kan, pasti lebih. Ya lo high risk gitu sih. Betul. Jadi yang kerjaan sampean itu memang harus ekstra hati-hati masalah legalitas masalah itu Pak Arif. Termasuk saya juga rata-rata nggak ada masalah sih Pak Arif. Saya rata-rata itu minimal ada yang tanggung jawab. Tidak boleh kosongan, itu tidak boleh. Nanti kita yang disalahkan inspektornya, itu sih. Jadi alangkah baiknya masukan dari saya itu yang pembuat drawing itu tanda tangan, ada ahli K3-nya stand, ada perusahaannya di situ, manajernya atau yang punya kewenangan di situ tanda tangan, ya kayak pekerjaan migas lah seperti itu. Terus kemudian pihak regulator dilibatkan di situ, ada stand itu lebih mantap lah itu Pak Arif. Itu Pak Ade. Sami-sami Pak Arif. Mungkin ada yang lain, monggo. Izin bertanya Pak Anang. Mas Haris. Oh, ya, Master Haris. Aku hanya mau menanyakan pendapat Pak Anang. Apakah alat-alat pendukung inspektor kelistrikan yang ada di BKI ini sudah cukup atau memang ada alat lain yang kita perlukan untuk standar inspeksi peralatan listrik, Pak? Itu aja Pak Anang. Ya, oke. Terima kasih Pak Aris.
namanya master masukannya majleb gitu loh. Baik Pak Aris. Jadi menurut pengamatan kami dari peralatan-peralatan PKI itu banyak yang kurang ya. Jadi terutama untuk inspeksi-inspeksi yang high risk ya, itu memang yang berisiko tinggi yang tadi sempat saya sampaikan tentang instalasi listrik itu memang terutama teman-teman yang di migas itu yang risikonya lebih tinggi lagi. Ya kalau bisa sih memakai termo yang kita punya itu. Tapi ya kalau bisa jangan yang mahal-mahal lah, itu kan harganya Innova itu. Kalau bisa ya cari yang fluk lah, yang harga-harga 20, 15 juta. Jadi pekerjaan kita itu aman buat inspektor, juga aman buat yang barang-barang yang diinspeksi. Itu untuk alat-alat yang untuk instalasi listrik. Kemudian grounding itu juga kurang. Kemudian alat-alat yang hilang, ya Pak, alat-alat yang hilang datanya, saya punya data itu barangnya sebagian nggak ada, saya punya data itu, tinggalannya Pak Yudas itu, ya ini saya sampaikan aja, terang-terangan aja. Jadi ada data, saya punya data alat zamannya Pak Yudas itu, jadi tapi ya, sebagian alatnya itu nggak ada, saya cuma punya datanya aja. Itu terus banyak alat-alat kita yang ya mungkin teman-teman kalau peralatan rusak ya cepet-cepet disampaikan aja lah, kasihan nanti teman-teman yang udah berangkat ke laut kemudian tiba-tiba alatnya nggak bisa digunakan. Saya juga punya pengalaman itu, jadi udah dikelilingi sama orang-orang perwakilan dari provider, ada Indosat, ada Simpati, ada Telkomsel. Di situ alat kami tidak fungsi. Grounding tester itu nggak fungsi. Ya, itulah. Itu Pak Aris pengalaman saya Pak. Jadi mungkin Pak teman-teman yang untuk peralatan itu yang lebih ini ya lebih selektif lah untuk peralatan itu. Kasihan nanti teman-teman yang sudah berangkat, terus alatnya nggak bisa difungsikan. Terutama ini kalibrasi kalau bisa selalu diikutkan gitu. Itu sih Pak Aris, masukan saya Pak Aris. Oke, dicatat Pak Busrol. Baik Mas. Ada lagi monggo. Kayaknya nggak ada nih Mas Busrol. Masih ada lagi nggak? Kalau nggak ada, monggo. Yang mau urusan rumah, mumpung ada ini, yang urusan rumah kepingin rumahnya aman atau apa, ya kasih UVT aja, biar ini, biar. Oke. Makasih ya teman-teman ya. Bentar nih Pak Agus mau nutup apa gimana Pak Agus? Apa langsung? Agus ada yang nanya lagi Kak Mas Busrol? Nggak ada kayaknya ini Pak. Oh, nggak ada itu karena udah pada ngerti semua atau udah pada bingung? Udah pada bingung Pak masalahnya. Oke, baik. Saya nanya lagi deh, boleh nggak? Boleh lah. Ya Pak Anang. Monggo. Ini kan terkait listrik di perumahan Pak. Yes. Di rumah saya Pak ya. Jangan itu kan sering naik turun Pak. Maksudnya kalau lampu itu kalau malam kadang redup gitu Pak. Ya. Kadang redup, kadang terang gitu. Nah, itu solusi untuk kita di rumahnya kita sendiri itu apa Pak? Biar supaya alat-alat listrik di rumah kita itu bisa baik lah, bisa awet gitu. Ya Pak Diro. Ya, makasih Pak Anang. Ya, pertanyaannya bagus nih buat mewakili teman-teman yang mungkin rumahnya seperti itu juga. Jadi biasanya Pak Diro, ini kita ngomong cerita dari PLN dulu ya. Ya biasanya kabel itu di situ kabelnya enggak sama pemakaian pembagian yang di rumah-rumah itu
hitungannya nggak sama lah, jadi turun, drop itu istilahnya, loss, ada kehilangan. Terus kalau solusi Pak Diro itu mungkin yang perlu diamankan itu peralatan-peralatan yang mungkin ada alat putar ya, kayak kulkas. Itu biasanya kalau sering naik turun itu kadang-kadang nanti dia cepat rusak. Itu. Tapi lihat turunnya dulu Pak Diro. Kalau bisa, kalau turunnya cuma masih 200 itu nggak ada masalah. Kalau turunnya 200 ya. Karena peralatan untuk elektronik itu biasanya dibatasi 200 sekitar 180 itu dia masih bisa switching ya. Jadi di elektronik itu ada namanya switching. Itu dia bisa fleksibel. Jadi kalau ada tegangan sampai 180 atau 190 dia masih bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan. Ada switching namanya Pak Diro. Nah, cuma kalau memang yang di rumah itu sering drop, sering mati, nah itu yang bikin peralatan cepat rusak. Alat-alat yang di rumah itu cepat rusak karena lampunya mati, terus nyala lagi, ya itu yang berisiko ke alat elektronik. Kalau memang, jadi sampean lihat aja turunnya berapa, ya nanti langsung. Maaf, ada telepon. Ya gitu Pak Diro. Jadi kalau ada naik turun itu karena pembagian dari PLN untuk RST-nya itu nggak imbang, makanya kabelnya nggak kuat. Disitulah pemakaiannya banyak, terpaksa ya turun. Jadi naik turun gitu. Itu biasanya kasusnya di situ Pak Diro, pembagian RST-nya di PLN atau kabelnya itu harusnya satu kabel di PLN itu kan biasanya dibagi sama orang 10 itu Pak Diro. Nah kadang-kadang PLN-nya ngaco itu, sementing dapat duit atau apa, dia nggak tahu ya. Nah sultan apa hujan. Itu nanti dikasih itu 15 orang itu, bisa 15 rumah, bisa 20 rumah. Nah itu yang kasihan itu. Yang seperti itu gitu loh Pak Diro. Kasusnya di situ masalahnya. Jadi sampean kalau protes ya protesnya di PLN. Jadi pembagian itu ya protesnya di sana. Gitu. Kalau dipasang stabilizer itu ngaruh banyak nggak Pak itu ya? Nah kalau rumah dipasang gitu. Nah jadi gini Pak Diro. Alat-alat listrik itu kan semua sekarang itu udah canggih semua ya. Switchingnya itu udah bagus-bagus semua. Selama dropnya itu nggak terlalu turun, nggak terlalu jauh, jadi mungkin yang sampai pakai untuk alat-alat untuk tadi yang sampai stabilizer ya. Jadi stabilizernya mungkin untuk alat-alat elektronik aja yang mungkin sampai kepingin aman ya, stabilizer itu. Tapi nggak mungkin kan sampai ngasih stabilizer itu satu stabilizer sampai buat beban serumah itu kan nggak mungkin gitu loh. Jadi mungkin alat-alat yang krusial itu mungkin televisi, kulkas, terus mungkin misalnya punya PC, nah itu. Tapi sebagai catatan, sampai harus mengecek dulu tegangannya paling turun berapa. Terus kemudian sampai lihat di spesifikasi alat itu biasanya ada minimum tegangan itu voltasenya berapa. Itu biasanya ada Pak Diro. Tapi selama itu masih dalam batas tegangannya itu masih dalam batas peralatan yang sudah spesifikasinya yang ditempelkan di alat itu itu termasuk aman Pak Diro, gitu sih. Masukan saya itu aman. Jadi kalau range-nya switching-nya itu masih anggaplah gini, di situ tertulis 180 sampai 230 ya Pak Diro ya, umpamanya di switching-nya tertulis gitu. Jadi kalau listrik di rumah itu cuma masih 200, masih 190, itu masih aman buat peralatan. Cuma nggak sedep aja di mata karena lampunya kan redup ya, pasti redup. Itu Pak Diro. Nanti yang diamankan kalau sampai memang khawatir, ya alat-alat yang mahal aja diamankan pakai regulator itu. Bisa ya komputer atau TV yang mahal-mahal itulah itu yang kalau memang ada kekhawatiran ke sana. Itu sih Pak Diro. Oke Pak Anang, makasih Pak Anang. Iya, sami-sami. Udah, nggak ada kayaknya. Udah. Pak Anang mau nanya lagi Pak Anang.
Oke, monggo, bagus. Pak Anang, kalau terkait dengan inspeksi peralatan listrik ini, kadang-kadang kan tidak ada datanya tuh Pak Anang, gedung-gedung itu. Iya, Ya, bagus. tidak ada datanya. Nah, pada saat mereka minta penawaran, kalau tidak ada datanya itu, kita ngitung untuk harganya gimana Pak Anang? Itu yang sebenarnya banyak teman-teman DKI yang di daerah-daerah itu banyak seperti itu, Pak. Minta pertimbangan itu. Jadi memang apa ya, riwah ya kata orang Sunda itu. Jadi kalau kita mau bikin instalasi baru itu ya nggak semudah itu, Pak Agus. Nggak semudah itu karena bangunan itu udah existing, udah terpasang. Nah itu yang saya tidak bisa jawab terus terang Pak Agus. Jadi memang itu yang sampai sekarang jadi kendala Pak Agus untuk jadi apa ya, teman-teman cabang itu banyak yang tanya ke saya, itu banyak seperti itu, kasusnya seperti Pak Agus itu. Tidak ada data karena memang itu instalasi listriknya itu wajib harus ada data drawing maupun desain kalkulasi. Ya gimana, mau nggak mau harus dipaksa dia yang buat, gimana caranya. Nah nanti inspektor tinggal review gitu loh Pak Agus. Atau Pak Agus punya tenaga ahli drawing gitu. Berarti apa namanya, kita tidak bisa ya. Jadi Tidak bisa, berdasarkan Pak. hasil inspeksi itu kita buatkan gambarnya gitu, nggak bisa ya Pak? Nggak bisa. Kalaupun bisa gambar sih nggak apa-apa sih Pak Agus. Kalau memang itu memang akurat ya. Jadi mamanya yang existing itu berapa, MCC-nya terpasang berapa. Terus nanti kapasitasnya larinya kemana, ke gedung atau lantai berapa. Kalau memang itu detail, ya nggak ada masalah. Gitu sih Pak Agus. Oke. Oh, baik. Nah, oke, itu kalau nggak ada datanya susah ya Pak. Kalau sekarang ada datanya, perhitungan nilai pekerjaan untuk apa pemeriksaan instalasi ini seperti apa Pak? Kalau ada datanya, misalkan ada single line diagram, gitu kan? Ini kan pasti gedung yang 7 lantai sama gedung 1 lantai sama gedung yang luasan ini kan pasti beda. Itu gimana ngitungnya Pak? Ya kemarin Pak Yudi Prawoto itu sempat diskus sama saya masalah apa, ada tender, ada pekerjaan. Jadi tak suruh masukin, jadi gini Pak, tak suruh masukin berapa, 1,5 juta atau 2 juta per lantainya. Kalaupun itu namanya minimum lah, dianggap 500 atau 750, ya monggo aja. Kalau inspektor tinggal melaksanakan aja, bikin report. Tapi inspektor tetap sesuai dengan misinya tadi, jujur, tulus dan ikhlas. Itu Pak Agus. Jadi nggak ada masalah nambahi per lantainya berapa, mau 1 juta, mau 2 juta, monggo untuk teman-teman marketing. Itu sih Pak Agus. Itu aja sih. Jadi kalau kayak di Indosat itu mamanya nilai fixnya untuk gedung DKI itu standarnya berapa, nanti kalau lantai tinggal nambahi aja 2 juta atau berapa atau 1 juta, terserah sih marketing itu Pak. Itu sih Pak Agus. Halo Pak Agus. Baik Pak Anang, terima kasih Pak atas sharingnya. Ya. Berarti kalau ngitung memang agak susah ya? Ya, bisa Pak Agus, bisa. Jadi itu memang pekerjaan ekstra sih itu. Oh, kalau misalkan apa perhitungannya kita sesuaikan dengan luasan bangunan gitu, masih masuk enggak sih Pak? Ya, kalau untuk itu biaya maksudnya, perhitungan biaya maksudnya. Iya. Oh, ya apa ya Pak Agus, kalau perhitungannya inspektor itu kan waktu ya Pak Agus ya. Kalau saya kan hitungnya waktu. Anggaplah itu inspektor itu kerjanya umpamanya 2 hari, apa 3 hari, apa seminggu. Inspektor hitungannya gitu, nanti tinggal marketing gimana caranya untuk budget. Oh inspektor ini anggaplah ini untuk lokal ini di luar akomodasi ya. Untuk lokal ini berapa seminggu umpamanya. Karena gedungnya 27 lantai atau apa. Ya, oh gitu. Berarti kalau ada gambarnya terus ada apa layoutnya itu Pak Anang bisa menghitung ini ya berapa lama pekerjaan itu bisa diselesaikan ya? Bisa bagus. Okay. Yang penting luasan gedung aja Pak Agus. Luasan gedung, banyaknya gedung, itu lantai apa tidak,
Ya nanti bisa kita ngobrol sama tim marketing. Nah, aku biasanya ini melakukan berapa hari, 7 hari atau 3 hari ya. Nanti marketing yang menentukan gitu loh Pak Agus. Itu aja sih. Oke Pak, terima kasih Pak. Pak Bisro silakan. Makasih ya teman-teman atas kehadirannya.